Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, untuk pekan kelima ini kita ingin membangun keyakinan. Kita bicara hati. Kalau kita mengenal misalnya ma'rifatnya dari tasawuf, itu kan ada yang menyebut misalnya ada 10 tingkatan, dari taubat, zuhud, sabar, kemudian faqr, tawadhu, takwa, tawakal, ridho, mahabbah, kemudian ma'rifat. Namun ketika kita memahami hal-hal yang sifatnya latihan dari sisi ruhani, itu yang harus diperkuat oleh kita adalah sisi pemahaman. Karena Al-Quran nanti bahasanya lebih sederhana, bahwa tuntutan dari Allah kepada kita, kalau dari surat At-Takatsur itu tuntutan kita sampai kepada ilmul haqq. Jadi ilmu yang benar, al-haq, itu menunjukkan apa? Ilmu yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, sehingga kita bisa memegang sebuah kebenaran. Kalau kita mau melihat para sahabat Nabi itu dalam proses keyakinan, keimanannya sudah sampai sinkron antara ilmu yang dia paham, yang para sahabat pahami, dengan hatinya dan perasaannya sudah langsung sinkron. Jadi kalau disebut neraka kepada para sahabat Nabi itu begitu disebut neraka sudah langsung difahami bukan hanya oleh pikirannya, tapi oleh hati dan perasaannya, langsung takut. Jadi kan bedanya nggak jauh kan, kita pengetahuannya sudah tinggal nyingkronkan perasaan dan hati itu yang susah. Tapi sahabat disebut surga itu udah lari mereka, karena mereka sudah pada posisi nyambung antara pengetahuannya dengan hati serta rasa dalam jiwanya. Jadi harus paham petanya, sampai ketika kita tidak paham strukturnya, kemudian kita masuk, itu kadang-kadang banyak yang aneh-aneh. Kalau cuma masuk, akhirnya dia mengenal Allah, yang dibanyaki adalah hati dan rasanya, nanti sudah nggak nyambung Pak, karena yang dia kuatkan hanya hati dan rasa. Sebelum jauh-jauh, kalau ada orang datang kita ngasih tahu bahwa dia sudah makrifahnya tingkatnya sudah mukasyafah, misalnya ngaku mukasyafah udah terbuka, katanya sudah bisa ketemu Allah dengan langsung, apa jawaban kita? Apa jawaban kita?
Kita harus belajar dulu. Walaupun orang siapapun mengatakan ketemu dengan Allah, kita harus bisa mengukur. Oke, memang engkau bisa ketemu dengan Allah, tapi bukan sesungguhnya. Bukan sesungguhnya. Dari mana kita tahu bahwa dia ketemu Allah bukan sesungguhnya? Dari bunyi hadis, sehebat-hebatnya kita berhubungan dengan Allah itu disebut ihsan. Kata ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Jadi beneran atau seolah-olah? Ya seolah-olah sudah. Jadi kalau ada yang mengaku itu udah percaya ini, tapi mohon maaf Anda melihatnya seolah-olah. Kalau dia enggak, saya sungguhan, hanya Nabi Muhammad yang dijamin sudah bertemu Allah secara langsung dalam peristiwa Isra Mi'raj. Enggak ada yang lain. Nabi Musa saja berbicara langsung tapi tidak bertemu langsung. Makanya disebut Musa taklima. Musa hanya diajak bicara melalui kalam, tidak ketemu langsung. Jadi kita harus paham dulu bahwa semua orang hari ini mau mengaku ketemu Allah, hebatnya dekat dengan Allah, tapi kita cuma jawab seolah-olah. Kalau dia ngotot ya masa mau melampaui hadis? Hadisnya bilang seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah engkau melihat neraka, seolah-olah engkau melihat surga. Itu udah levelnya udah tinggi kalau seolah-olah beneran begitu. Kadang-kadang kita disebut neraka aja masih bisa bercanda. Kalau sahabat Nabi udah nggak bisa. Bedanya tipis lah kan. Kita bisa bercanda, sahabat Nabi nggak bisa bercanda. Itu tapi makanya kalau ada yang nanya kapan Pak Ustadz kita ngaji lulus dapat ijazah, ya udah kalau udah nyambung semua udah silakan lulus lah gitu ya. Udah disebut surga langsung lari gitu ya. Disebut neraka langsung lagi apa aja berhenti langsung tobat, ya nggak apa-apa lah. Yang level-level begini nggak usah belajar ngaji udah aman gitu ya. Tapi kalau disebut surga aja masih dibikin canda, oh ayo ke masjid aja masih dibikin canda, titip salam aja ya. Ya kalau ke levelnya kayak gitu ya udah ngaji terus sampai mati kan gitu ya. Itu yang harus didorong oleh kita. Walaupun dia bilang oh saya kalau zikir sudah sampai itu, udah kelihatan bahwa ketika katanya kamu zikir sampai ketemu Allah atau mukasyafah, begitu disebut neraka masih bercanda, surga masih bercanda, kita langsung bilang apa? Wah, kalau ini mah belum ka'anaka, kalau ini ka'annaka ka'anna kalau nggak salah itu. Jadi seolah-olah. Jadi udah seolah-olahnya 2 kali. Karena apa? Nggak mungkin kalau dia udah ketemu katanya merasa ketemu Allah ya sudah kebaikan itu dia langsung lari. Jadi di kita kan banyak kadang-kadang mempelajari itu menjadi aneh, kemudian itu berarti nggak benar. Karena asalnya sahabat Nabi dan Rasulullah nggak ada yang aneh. Begitu mereka sudah benar menggunakan teknik ini sudah disebut sesuatu, dia dalam agama ini sangat bersemangat. Baik semangat secara tenaga, harta, pikiran semua dia curahkan. Nah, kembali bahwa tugas kita itu ternyata yang harus kita kuatkan, apalagi kita di akhir zaman itu adalah ilmu yakin. Kita harus benar-benar ya mendorong sebuah keyakinan di mana letak yang harus kita jadikan sandaran keyakinan itu sebenarnya sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa sholat tahajud, hadis riwayat Bukhari Muslim gitu ya. An Abdullah ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yatahajjatu qala. Ini ada yang dalam ya kajian ulama ini doa iftitah, di kita disebut doa setelah salat tahajud. Kalau kita terus lihatnya adalah doa iftitah salat tahajud itu adalah Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin wa lakal hamdu
anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Nah, ini nih. Yang poin ini nih yang harus dipegang oleh kita. Walakal hamdu antal haqqu. Karena kemarin kita sebut al-haqqu itu adalah al-yakin. Kita harus sangat yakin engkaulah ya Allah Tuhanku sesungguhnya hakiki. Wa wa'dukal haqqu, janjimu benar. Kemudian wa qaulukal haqqu, perkataanmu benar. Al-Quran itu benar, nggak ada yang salah. Wa liqa'uka haqqun, dan perjumpaan kita dengan Allah itu benar. Wal jannatu haqqun, surga juga benar. Wan naru haqqun, was sa'atu haqqun, wan nabiyyuna haqqun, wa Muhammadun haqqun. Jadi itu poinnya. Jadi kita yang ketika kita meyakini itu, latih untuk meyakini itu semuanya. Dan itu diawali dengan ilmu yakin. Nggak ada tuntutan ainul yakin sampai hakul yakin dalam hubungan dengan Allah. Nggak ada. Karena kalau kita menggunakan surat At-Takasur, ainul yakin itu sudah melihat secara langsung, itu sudah la tarawunnal jahim, sudah melihat neraka jahim. Berarti di dunia atau di akhirat? Udah di akhirat. Kembali, target paling tinggi dari yang sering ya dikaji tentang dekatnya dengan Allah, bahkan ada yang menyebut sudah ketemu dengan Allah, sudah bersama Allah, kemudian dunia ini tidak ada harganya, dunia ini ya hina semua, itu silakan sah. Tapi pertanyaannya, apakah selesai dengan itu? Selama ini kan orang banyak yang mengejar itu. Pertanyaannya, kalau sudah tercapai poin yang dituju tadi, dia sudah cinta dengan Allah, dekat dengan Allah, dunia nggak ada harganya, dunia ya sangat murah, dunia sangat kecil, akhirat segalanya, semua pertanyaannya sudah selesai. Karena beberapa waktu lalu ada yang ikut ngaji, memang rajin itu, dan poin itu pertanyaannya bagus karena dia bertanya, bukankah tujuan kita itu? Saya katakan itu baru tingkat 1. Orang yang mengatakan sekarang udah dekat dengan Allah, dunia ini nggak ada harganya dan sebagainya, itu tingkat 1. Kalau nggak hati-hati, akhirnya dia ya nggak peduli dengan dunia, dia tinggalkan dunia, bahwa semua yang di sini hina, itu jadi salah. Karena apa? Harusnya naik kelas 2-nya. Gimana cara naik kelas 2-nya? Maka jawaban saya waktu itu, saya cuma mengatakan, untuk membuktikan Anda sudah tidak cinta dunia, untuk membuktikan Anda sudah tidak tergoda oleh dunia, untuk membuktikan bahwa Anda ini sudah lulus bersama Allah. Caranya gimana? Maka balik lagi, ketika Rasulullah SAW sudah langsung ketemu Allah melalui Isra Mi'raj, berarti kan sudah antal haq wa liqa'ukal haq, sudah langsung ketemu. Apakah perintahnya Rasulullah lalu minggir dari dunia ini, mengabaikan dunia ini? Apakah Rasulullah tidak peduli dengan dunia ini? Tidak, perintahnya malah dibalik. Tandanya engkau sudah tidak cinta dengan dunia, engkau sudah tidak tergoda dengan dunia, engkau sudah bersama Allah, maka engkau harus jadi pemimpin, atur dunia ini. Atur dunia ini sesuai ketentuan Allah. Maka kalau kita merenung, Pak, politik itu amal paling berat. Bukan amal yang harus kita hindari, tapi kita paham dulu politik amal yang paling berat. Jadi harusnya yang sudah mukasyafah itu, yang sudah menyatakan berjumpa dengan Allah, tarik nih. Saya mau tahu mukasyafahnya beneran atau enggak, berjumpa dengan Allah beneran atau enggak.
bagi dia dunia itu hina atau enggak, bahwa dunia enggak ada harganya, suruh duduk, atur. Karena apa? Begitu dia memegang benar tidak tergoda oleh dunia, berarti benar. Dia mukasafahnya, ma'rifahnya sudah benar. Karena ujian untuk dia tidak cinta dunia ketika apa? Kayak Nabi Muhammad. Sebelum hijrah itu kan ditawarin, Pak, mau jadi orang yang paling kaya, maka semua orang kaya disuruh mengumpulkan hartanya, diberikan kepada Nabi. Kalau memang tujuannya itu untuk mendapat kedudukan tertinggi, maka orang-orang Quraisy bersepakat bahwa tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau butuh wanita itu, pokoknya semua wanita yang paling hebat, paling bagus untuk Rasulullah. Itu ditawarkan, Pak. Tapi Rasulullah bukan itu tujuan Rasulullah dalam agama ini. Sehingga apa? Ditolak. Karena apa? Harus memaklumi pengkhianatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setelah itu Nabi disuruh hijrah, lalu kemudian apa? Berarti sudah teruji kan, tidak tergoda dunia, hijrah, kemudian suruh coba atur dunia ini. Jadi yang berat itu bukan mukasafah ma'rifah ketemu Allah, Pak. Yang berat itu setelah ketemu Allah, setelah dekat dengan Allah, setelah semuanya tadi hak, semuanya hak, hakiki, atur dunia ini. Itu yang berat, atur dunianya agar tidak tergoda, itu yang berat. Jadi ketika dia masuk menduduki jabatan lalu dia tergoda, berarti bohong dia, Pak. Tidak cinta dunia, bohong, dunia hina. Ternyata begitu ditawarin duit, dia udah goyang, itu makrifahnya kan gitu ya. Kalau ditawarin kedudukan, dia goyah juga. Ditawarin wanita, goyah juga. Berarti belum teruji. Jadi selama ini ketika belajar ini tidak terus menerus membuka diri belajar, ya mentoknya akhirnya seolah-olah itu sudah akhir dari perjalanan. Karena apa? Udah nikmatnya beribadah kepada Allah, menyatu kepada Allah, semua dia nikmat. Padahal tugas yang berat bukan itu. Tugas yang berat ngatur dunia ini terus tidak tergoda, itu ya. Ya kalau lari ke tengah hutan terus ibadah enak, gampang itu mah. Jurus, ya nggak peduli dengan masalah dunia ini, udah kita ngurusin sholat saja, ya gampang kalau kayak gitu. Yang susah itu kita harus ngatur terus tidak tergoda. Sehingga begitulah asli sejarah Nabi. Setelah kekuatan keyakinannya bersama Allah tinggi, Nabi bertugas untuk mengatur kekuasaan itu, yang semua kekuasaannya digunakan untuk tunduk patuh, menjalankan ketentuan Allah, melaksanakan perintah Allah, digunakan semuanya untuk menjauhi larangan-larangan Allah, digunakan semuanya untuk ketundukan beribadah kepada Allah. Itu yang tertinggi amalnya itu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, maka disinilah sebenarnya ketika kita merasa Islam kita itu sudah cukup, sehingga akhirnya kita terjebak dalam tadi stagnasi, kemandegan, sehingga apa? Kita merasa hebat padahal kita belum. Kita merasa sudah selesai padahal belum selesai. Kita seolah-olah karena sudah nikmatnya berjumpa dengan Allah, seolah-olah udah langsung wisuda, terima ijazah. Ternyata itu baru bicara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Belum ud'u ila sabili rabbika, belum disuruh dakwah. Belum lagi inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Jadi hidup bukan untuk kepuasan kita menikmati ibadah, kau sana kemari yang penting ibadah, itu bukan itu. Kita harus ngaji lagi bahwa apa? Kehidupan ini pelan-pelan sebenarnya harus memberi manfaat lebih besar kepada bumi ini. Jadi kita tidak bisa tapi manfaat lebih besar kepada bumi ini. Karena kalau kita manfaat hanya tadi bicara kepada banyak orang, bisa dengan cara sosial bagi-bagi itu banyak orang, tapi itu belum bicara tentang bumi. Karena kalau udah bicara bumi itu Pak, deketi ya penguasa-penguasa yang nggak benar kasih tahu, itu bicara bumi. Jadi karena apa? Ya dia kan bisa merusak bumi itu, makanya dia harus sampaikan. Sehingga kita kadang-kadang harus mencari kenapa kebanyakan tasawuf yang mengaku tasawuf akhir zaman kadang-kadang cenderung apa? Tidak peduli dengan ya kezaliman-kezaliman di sekitarnya. Padahal sekelas Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang sering juga dijadikan panduan untuk apa? Untuk tasawuf itu sudah mengingatkan bahwa seorang ulama kalau tidak ya memberitahu penguasa atas tindakan yang tidak benar, maka ulama ini bisa masuk kategori ulama dunia atau ulama su. Itu Imam Ghazali. Yang katanya kalem-kalem, yang katanya menggunakan dasar Imam Ghazali untuk apa tadi? Udahlah kita urus hubungan kita dengan Allah saja semua. Itu kan sering kita terjebak itu. Padahal mari kita lihat cara mengevaluasi. Ibadah ini kan ada dua macam. Ibadah yang langsung kelihatan berhubungan dengan Allah. Contohnya sholat. Yang ketahuan kita mah sholat itu sedang langsung berhubungan dengan Allah. Puasa itu langsung berhubungan dengan Allah. Baca Quran itu langsung berhubungan dengan Allah. Zikir, doa semua, sholawat itu semuanya kan langsung berhubungan dengan Allah. Gimana cara mengevaluasinya? Saya mau mengevaluasi sholat saya. Saya mau mengevaluasi baca Quran saya mau mengevaluasi puasa saya. Gimana caranya? Makin peduli nggak dengan keadaan bumi ini? Itu. Kalau makin udah saya nggak mau repot ngurus, berarti nggak benar dia ketemu Allahnya. Karena selalu saja, coba kita pahami jawaban dari malaikat ketika menyatakan, ya, kenapa manusia dijadikan khalifah di muka bumi? Bahasa malaikat apa? Bahasa malaikat, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lihat, wa nahnu nusabbihu ya bihamdi wa nuqaddis bihamdika wa nuqaddis. Berarti proses ibadah itu disampaikan oleh ayat ini kan berarti Allah yang mengisahkan, dan itu benar berarti bahwa ibadah itulah dasar fondasi dari menjadi khalifah. Malaikat juga paham bahwa mengabdi, memuji Allahnya, mensucikan Allahnya itu memperkuat kekuatan untuk menjadi khalifah. Jadi ukurannya berarti kan dibalik. Kalau memang benar kita sholat itu memuji Allah, mensucikan Allah. Kalau benar kita zikir itu memuji Allah, mensucikan Allah. Baca Al-Quran itu memuji Allah, mensucikan Allah. Baca sholawat itu juga sama. Terus semua ibadah-ibadah, sholat malam semua akan ketahuan kita peduli gak dengan bumi ini. Kita peduli gak dengan apa? Dakwah ini. Kalau gak peduli, berarti ketemu siapa itu? Kan cara evaluasinya itu.
Jadi bukan sekedar mengevaluasi, oh kayaknya saya pengennya sholat ini sempurna, saya pengennya wudhu ini sempurna. Nggak bisa Pak, mau pakai apapun, karena tuntutan dari Allah bukan sempurna. Ibadah-ibadah yang sifatnya amaliyah itu nggak ada tuntutan sempurna, tuntutan. Kalau kita berusaha menyempurnakan ya harus berusaha. Tapi apakah Allah menuntut ibadah kita harus sempurna? Keyakinan kita yang harus sempurna Pak, bukan ibadahnya. Keyakinan kita yang sempurna. Bapak kalau wudhu mau sempurna bisa setengah jam nanti apa? Akhirnya ketemu Allah atau ketemu setan? Setengah jam di kamar mandi wudhu doang kan berarti apa? Air mubadir, waktu mubadir, waktu habis, kan berarti malah jadi bukan ibadah, jadi malah apa? Kesetanan. Pengen sholat itu sempurna, akhirnya apa? Dari takbir di itu, akhirnya lama, ya, akhirnya enggak. Dia kan salah ngaji. Tidak ada tuntutan sempurna di situ. Namanya amal itu mengikuti alur takdir. Coba kalau amal itu. Kalau ditanya keinginan saat Rasulullah diutus sudah dakwah terang-terangan, maka kira-kira Rasulullah pengen nggak langsung menerapkan semua hukum? Kalau ditanya keinginan, ya pasti pengen orang Rasul. Tapi takdirnya boleh nggak? Nggak boleh, hitungannya belum waktunya, belum waktunya nggak bisa. Bahkan ketika ya Sumayyah itu mati syahid, Rasulullah cuma bisa menangis berdoa. Saya tanya nih, kalau kita ini dakwahnya sekarang kira-kira dakwah sudah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Dakwah kita di Indonesia ini. Dua bukti dakwah kita terang-terangan, tapi satu bukti ternyata dakwah kita masih sembunyi-sembunyi. Coba kriteria terang-terangan bukan pakai mic disebarkan, bukan, itu bukan terang-terangan kalau itu mah. Karena Rasulullah setelah diutus juga langsung kumpulkan keluarga besar beliau sampaikan Islam, itu kan terang-terangan, tapi tetap disebut dakwah sembunyi-sembunyi. Kenapa dakwah sembunyi-sembunyi? Satu, dakwahnya masih ke kerabat sanak saudara, itu namanya dakwah sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwahnya masih hanya ngajak yang mau, yang nggak mau, yang nggak apa-apa. Itu masih artinya masih dakwah sembunyi-sembunyi. Yang ketiga kriterianya, kalau ada yang ledek, yang ngejek, kita ya udah sabar saja. Itu tandanya dakwah kita masih sembunyi-sembunyi. Karena begitu 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab masuk Islam, Hamzah masuk Islam, dakwahnya udah terang-terangan. Begitu Abu Jahal ngeledek Rasulullah, menghina, Hamzah datang bawa busur panah, getok Pak, berdarah. Nggak berani. Ayo kalau berani sekalian gitu. Itu tanda dakwah sembunyi-sembunyi. Itu ada yang macam-macam ya kalau sekarang kita macam-macam digetok, kira-kira yang ditangkap siapa? Yang getok. Berarti kita masih secara kenyataan ditelilik satu-satu, kita dakwahnya terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Ternyata masih sembunyi-sembunyi. Karena begitu ada yang lawan, kita nggak bisa langsung. Asalnya sembunyi, terang-terangan langsung Bapak. Beberapa sahabat tuh berantem gitu, itu sudah terang-terangan Pak. Sebelum hijrah kan nggak berani juga orang kafir lawan Hamzah bin Abdul Muthalib, singa padang pasir ya, gitu. Apalagi Umar ya, tambah nggak berani lagi. Jadi bedakan, kita ini kan hanya selama ini pakai pengetahuan bahasa Indonesia. Kalau sembunyi-sembunyi itu masih nyumput-nyumput, enggak. Sembunyi-sembunyi, tanda sembunyi-sembunyi tadi 3 itu. Yang pertama ngajaknya baru kerabat-kerabat. Yang kedua belum bisa maksa yang nggak mau, ya yang mau saja, gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi, kalau ada yang ngalang-ngalangin, sabar aja. Nah, itu tandanya masih sembunyi.
Ya mudah-mudahan ya kapan waktunya dakwah di Indonesia itu terang-terangan. Jadi kalau ada yang macam-macam langsung diambil sama polisi, penjara. Nah itu udah mulai terang-terangan tuh nih, ngalangin dakwah, masukin penjara. Bukan yang mukul yang dia apa? Yang ditangkap masukin penjara, itu namanya malah tambah kuat sembunyi-sembunyinya. Ya, jadi itu ya pemahaman kita dakwah ini kalau kita hitung ternyata walaupun YouTube-nya ada yang followernya banyak, tetap masih sembunyi-sembunyi. Tandanya tadi kalau ada yang ngejek, ada yang menghalangi, kita nggak bisa bertindak apa-apa. Itu namanya masih status dakwah sembunyi-sembunyi. Nah, maka orang kita aja dakwahnya masih sembunyi-sembunyi, masa kita tadi nggak ikut ya? Tanda kita sholatnya sungguh-sungguh, puasanya sungguh-sungguh, ayo kita dakwah rame-rame. Ya, kalau belum bisa memakmurkan, punya dakwah rame-rame. Jadi sampaikan apa yang bisa disampaikan kepada orang-orang yang kita kenal. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Nah kemudian sebaliknya, kalau ibadahnya itu berupa hubungan antar manusia, contohnya apa? Infak, itu kan. Yang kelihatan infak itu kepada Allah atau kepada manusia yang kelihatan? Bantu orang gitu ya, bantu bencana, ya, nolong orang. Apa di sini namanya makan apa? Balai saji. Itu kan itu amalnya kelihatan. Bagaimana cara mengevaluasinya? Nah itu kan harus diajarin. Kadang-kadang kita kan nggak apa dua-duanya. Ini kan sistem silang nih Pak. Kalau yang sifatnya sosial itu ada efek langsung loh Pak. Ada orang terharu, ada orang bangga, itu efek langsung dunia. Ada enaknya di dunia. Maka evaluasinya yang harus dihitung oleh kita ketika kita geraknya di dakwah-dakwah yang sifatnya sosial, kelihatan hubungan antar manusia, itu yang harus diperhitungkan adalah hubungan kita dengan Allah. Kira-kira dengan kegiatan itu makin dekat sama Allah atau tidak? Makin semangat belajar ilmu atau tidak? Makin semangatnya. Kalau itu nggak ada, asik, ya berarti dia menikmati apa? Yang didapat langsung dari efek dunianya. Dia lama-lama ibadahnya hilang. Nanti lucu, kalau pas diajak kegiatan itu dia senang, kalau diajak ngaji males kan. Akhirnya kan yang tumbuh hanya apa? Kepuasan beramal sosial. Karena apa? Menyenangkan, menenangkan, membahagiakan. Itulah testimoni orang-orang yang tidak beriman ketika dia membantu orang kan karena apa? Ada rasa bahagia. Tapi kan bahagia dunia. Pertanyaannya, apakah kita ya menolong orang sosial itu pengen dapat bahagia dunia atau pengen sebenarnya biar ditolong Allah di akhirat? Kan pengen ditolong Allah di akhirat. Sehingga kalau ada yang muji hati-hati, kalau ada rasa tadi akhirnya menutup, itu semuanya harus hati-hati. Jadi dua sisi. Ibadah yang kelihatan secara sosial itu cara ngeceknya efek kepada ibadah, ketemu Allahnya makin bagus atau makin malas. Sedangkan ibadah yang kepada Allah, cara ngeceknya adalah apa? Tumbuh nggak ya, kekuatan untuk tadi ya, memakmurkan bumi ini dengan kekuatan yang kita miliki. Ya, memakmurkan bumi kan tidak dituntut dengan seluruhnya kita harus enggak, semampu yang kita miliki. Ya, kalau mampunya setingkat al-falah ya setingkat al-falah, mampunya setingkat rumah ya setingkat rumah keluarga kita, mampunya setingkat apa dengan tetangga segitu, lakukan saja, lakukan. Jadi ini kembali bahwa pelajaran-pelajaran kita ini harus mulai kita pegang satu persatu dengan ilmu yang cukup sehingga langkah kita itu jelas.
Sehingga arah dari tujuan berislam kita itu jelas. Kalau kita pelajari ya kurikulum misalnya tentang Quran secara membaca, itu lebih berat daripada Quran untuk memahami. Karena kalau Quran untuk tafsirnya, pemahamannya ya dari sisi tafsirnya, dari sisi ya sisi-sisi yang lain itu kita cuma bicara 30 juz, Pak. Cuma bicara 30 juz. Tapi kalau bicara baca, kemampuan untuk Al-Quran dari sisi membaca itu kurikulumnya lebih panjang, Pak. Karena berbicara berapa juz? Yang waktu itu berbicara berapa juz? Ngitungnya kan gini. Yang boleh dibaca di dalam sholat ada 7 qiraah. Setiap qiraah ada 2 riwayat. Berarti ada 14 riwayat yang bisa dibaca di dalam sholat. 14 riwayat kali 30 juz berarti 420 juz. Kurikulumnya lebih panjang, Pak. Jadi jangan cuman sibuk baca terus tambah baca. Ini kurikulumnya panjang, nggak akan selesai-selesai. Harusnya porsi untuk ya mempelajari isi Al-Quran, ya terus berjalan belajar baca itu harus lebih banyak dari belajar membaca. Karena membaca nggak mungkin kita mau sampai semuanya juga nggak mungkin. Yakinlah bahwa kita juga baru sanggupnya belajar membaca itu menggunakan riwayat Hafiz an Asim. Riwayat yang lain tar dulu gitu kan, kita juga nggak sanggup, tar dulu. Jadi jangan sampai waktu kita habis hanya untuk baca, belajar baca kemana-mana. Enggak, kan lucu jadinya. Loh, tugas kita itu bukan sekedar belajar baca saja, harus belajar memahami dari tafsirnya dan sebagainya, itu harus kita dengarkan. Tapi semuanya harus memadu. Jadi memang kurikulum ini kalau kita tinjau ya, kita berislam kadang-kadang yang berbahaya itu kadang-kadang suka mengikuti mana yang kita suka gitu. Ya kalau sukanya itu aja, yang lain nggak peduli. Itu sering kita terjebak. Padahal apa? Udah jelas tuntutannya. Bukan hanya satu. Kita itu bertarung antara waktu yang ada yang Allah beri dengan apa? Materi yang banyak. Kan berarti kita harus apa? Harus semangat terus untuk belajar ilmu ini. Harus semangat pahami agama kita dengan benar. Sehingga struktur dari pemahaman inilah yang kalau kita ambil itu kan kita yang ya mudah-mudahan lah, saya pelan-pelan akan mengumpulkan. Karena memang bicara ikhlas saja itu orang masih ketukar-tukar memang bicara ikhlas. Jadi ikhlas ini kalau saya ringkas, ikhlas yang dinamakan ikhlas itu, Pak, ikhlas itu kan bukan niat sebenarnya. Niat mah niat amal. Cari coba, kalau niat itu niat amal, nggak ada niat ikhlas. Karena ikhlas itu kan niat beramal, setelah beramal baru ikhlas. Kan ulama memahaminya seperti itu. Orang yang manusia semuanya celaka kecuali yang belajar. Yang belajar semuanya celaka kecuali yang melakukan amal. Melakukan amal semuanya celaka kecuali yang ikhlas tuh kan. Bunyi ayatnya juga wa ma umiru illa liya'budullah baru mukhlishina lahuddin. Nah, rancunya di kita itu kalau niat yang ikhlas kan itu jadi berantakan bahasa niat yang ikhlas. Sehingga kalau kita lihat apa makna ikhlas yang harus jadi panduan. Makna ikhlas itu ternyata begini. Yang pertama, kita tahu dan paham bagaimana amal itu dikerjakan. Yang kedua, kita tahu di dalam amal itu apa saja yang berhubungan dengan Allah dan apa saja yang berhubungan dengan manusia. Jadi kalau mau tahu ikhlas kita,
Tahap berikutnya kita juga paham nanti ada godaannya seperti ini. Hati-hati, jangan ikuti. Jadi ikhlas itu ke arah sana. Jadi kalau ditanya apa ikhlas sesungguhnya, kalau ikhlas definisi nanti larinya kepada pengertian. Tapi kalau ikhlas cara nanti kita ya setelah adzan sedikit kita lihat tuh ikhlas tuh tuntunannya ke arah sana. Nah baru ketemu nanti apa? Dipandu tobat, baru masuk kepada sabar. Itu sebenarnya 3 rangkai itu tadi masuk di dalam apa? Ma'rifat pada Allah. Ini adzan dulu ya. Jadi jelas tahapan ikhlas itu yang pertama tahu dan paham bagaimana Islam menjelaskan, menerangkan sesuatu yang akan diikhlaskan. Bapak mau bicara ikhlas sholat gitu ya. Bapak harus tahu dan paham bagaimana Islam telah menetapkan, menjelaskan tentang sholat itu. Itu dulu. Karena tugas orang yang ikhlas adalah kerjakan amal sesuai dengan yang telah diterangkan dan ditetapkan itu. Ketika kita bilang ikhlas tapi kerjaannya sembarangan, kalau orang Jawa sih enak. Orang Jawa itu kalau mengomentari orang kerja nggak bener disebutnya apa? Nggak niat kamu kerja gitu kan nggak niat aja nggak, boro-boro ikhlas berarti dia niat aja nggak. Jadi kalau sholat kita sembarangan itu dianggap niat aja nggak, boro-boro ikhlas. Kan disebut nggak niat Pak sama orang Jawa. Kalau kerja sembarangan itu sebenarnya kamu kerja nggak niat. Jadi seberapa ikhlas kita sholat tergantung seberapa Anda paham, mengerti tentang seperti apa Islam menjelaskan dan menerangkan sholat itu, terus Anda kerjakan. Kalau ilmunya kurang, ada sesuatu aja bisa batal sholatnya Pak. Pergi dia kok sholatnya ini aneh, padahal dia yang nggak paham gitu ya. Jadi sholatnya yang disebut aneh, padahal dia yang tidak paham. Satu. Yang kedua, tahu bagaimana berhubungan dengan Allah dalam amal itu. Harus tahu hubungannya dengan Allah. Kalau yang paling gampang itu misalnya kalau ibu-ibu
masak gitu ya. Masak itu yang pertama Pak, masak itu tetap sebagai ibadah karena dia melakukan kebaikan karena Allah. Masak itu ibadah. Kemudian bagaimana hubungan masak dengan Allah? Kalau dia sudah masak, selesai masaknya, maka apa? Sudah selesai tugasnya, Allah sudah menyiapkan pahalanya 100%. Karena sudah selesai masaknya. Sekarang yang ketiga, ikhlas itu tahu ya, mengatasi hambatannya. Begitu sudah anaknya pulang, suaminya pulang, ternyata enak tuh, ibu udah masak. Tadi ditraktir sama teman-teman satu. Suaminya pulang, oh tadi ada acara di kantor, sudah apa? Makan bareng-bareng di kantor. Nah, ada hambatan sekarang. Tadi kan kalau udah masak, udah capek lagi masaknya macem-macem, terus pulang langsung makan, ada masalah nggak? Berarti nggak ada hambatan. Sekarang ternyata anaknya sudah makan, suaminya sudah mulai ada hambatan. Apa hambatannya? Tanya aja sama ibu-ibu, udah capek-capek masak, nggak dimakan, kan mulai ada hambatan. Tahu nggak cara mengatasinya? Kalau pengen puas, diapain kira-kira? Buang aja katanya, kan gitu. Kalau pengen puas, kalau kesel ngambek dia tumpahin aja. Akhirnya apa? Pahalanya nggak jadi karena hambatannya nggak diatasi. Itu kan contoh yang apa ya, yang konkret seperti itu. Kalau dia sudah paham, ya sudah nggak apa-apa. Kan pahalanya itu sudah aman tadi. Itu kan hubungan dengan Allahnya sudah. Sekarang dimakan, tidak dimakan, disukai, tidak sukai, masih hubungan pada Allah apa sudah antar manusia? Sudah antar manusia. Berarti beda urusan atau sama? Sudah beda urusan. Maka teori yang keempat, langkah kekhusyuan itu adalah akan membuka ya amal kebaikan yang lain. Ya sudah, karena ini takut basi, coba telepon om, kan kalau omnya dekat kita telepon om, masak nggak? Kalau nggak ya kamu anterin, kan enak sudah. Jadi sudah pahala dari Allah dapat. Ketika tidak dimakan nggak ngambek, dikasihin ke orang, berarti nambah pahala lagi. Jadi langkah ikhlas tuh seperti itu, sampai seperti itu. Jadi bukan ikhlas tuh, yang penting hanya tahu, ya hanya Allah yang tahu. Ya kalau kayak gitu, agama kita nggak jelas. Jadi keikhlasan itu seperti itu. Sehingga ya kita aman karena apa? Sudah paham. Makanya tadi pintu pertama dari keikhlasan itu seperti itu. Makanya akhirnya kan apa? Setelah mukhlisina lahuddin, bunyi ayatnya apa? Hunafa. Hunafa itu apa? Lurus, jangan belok. Kalau tadi ngambek terus dibuang, lurus apa belok? Belok, berarti tidak hunafa. Jadi setelah ikhlas itu lurus Pak. Pak Rahim udah susah-susah apa, ternyata apa? Udah nggak dianggap, difitnah, ya lurus aja kan, jangan usah belok. Kenapa? Ini udah urusan sama manusia. Allah tahu apa yang saya kerjakan, kan selesai. Apalagi kajian kita Rabbana Dzolamna Anfusana. Kalau dibilang nih Bapak zolim mulu, gak usah marah Pak. Dibilang zolim. Coba kalau kita jujur, yang dia tahu zolimnya sedikit, yang nggak tahu lebih sedikit zolimnya atau lebih banyak yang tidak diketahui orang lain. Jujur saja kita. Oh Bapak nih wajah-wajah berdosa, yang diketahui orang dosanya sedikit, yang nggak diketahui lebih sedikit atau lebih banyak? Berarti nggak usah ngambek mau dibilang banyak dosanya. Ya yang kamu tahu segitu, yang nggak tahu lebih banyak. Terus, wow kita nih hebat, sudah berprestasi. Tunggu dulu, Nabi Adam saja dibilang watarhamna, masuk surganya Nabi Adam. Bahkan Rasulullah mengatakan masuk surganya karena watarhamna, karena Allah kasihan, bukan karena prestasi. Jadi bukan jalur prestasi Pak, mohon maaf. Kita masuk surga bukan jalur prestasi, tapi jalur kasihan. Gimana sih dulu ingat waktu kawan kita naik kelas karena kasihan, kira-kira nilainya hitam atau banyak merahnya? Banyak merahnya. Kemudian apa?
Ditanya aja belum tentu tahu. Cuman karena dia udah tua, oleh guru kasihan apa? Nah itu kayak gitulah kita. Jadi nggak usah sombong apapun, nggak bisa kita. Amal kita itu kalau diperiksa merah semua Pak. Sholat kita merah, jadi bapak kita merah, jadi anak orang tua kita masih merah. Jadi kalau jalur prestasi kita nggak jadi masuk. Makanya rendahkan hati biar Allah kasihan. Jadi kalau ditanya masuk surga itu karena Allah kasihan. Walaupun bapak nyumbang seluruh dunia pakai emas, itu yang bisa memasukkan surga bukan karena amal itu, tapi karena apa? Allah terima gitu ya. Kenapa Allah mau menerima? Memangnya sempurna amalnya? Enggak sama sekali. Tadi kalau mau sempurna aja wudhu bisa 1 jam, enggak sempurna-sempurna. Kalau sholat mau khusyuk banget kira-kira dari isya sampai subuh enggak selesai-selesai gitu kan. Tapi Allah kan bukan gitu. Jadi ya ini mudah-mudahan belajar keyakinan tuh kita akan semangat belajar Islam. Ternyata Islam tuh indah banget. Islam itu bagus banget. Asal kita mau benar-benar belajar. Selama ini kan sepotong-sepotong. Udah itu lucu lagi di kita kadang-kadang jamaah itu. Sudah sepotong-sepotong banyak berantemnya lagi. Jadi apa yang mau dicari gitu ya. Jadi ini agama kita ini luar biasa. Keilmuannya gali terus sampai kita apa? Ya sampai kita paham. Kalau sudah paham kan enak. Semuanya hunafa gitu ya. Lurus-lurus saja akhirnya. Karena apa? Ya kalau mau ikuti ya banyak beloknya. Kalau apalagi mau ngikuti kepuasan, mau belok terus kita kalau mau puas. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa membuka diri kita. Nanti bicara istiqomah itu kalau kita udah paham tuh, ikhlas paham, ya, taubat itu paham, sabar itu paham, kita akan tahu istiqomah seperti apa. Ini udah nggak ngerti, ya udah ikhlas saja. Begitu ada hambatan dia nggak sanggup, ya udah tawakal saja. Udah main tawakal ikhlas padahal nggak ngerti semuanya. Lucunya nggak ngerti nggak ngaji lagi, bingung juga. Nggak ngerti nggak ngaji nggak. Jadi ini mudah-mudahan kita bisa sungguh-sungguh. Kenapa sampai ulama itu mengatakan memang akhirnya benar semua manusia akan celaka kecuali yang mau belajar. Yang mau belajar. Sebagai penutup begini, kalau di jalan raya ada mobil nyopirnya ngaco banget gitu ya, sen kanan ke kiri kanan, pokoknya posisi juga nggak sesuai, bapak marah nggak? Marah. Tapi kalau tulisannya kursus mengemudi, bapak marah nggak? Jadi insya Allah malaikat nggak marah sama kita belok kanan belok kiri karena statusnya masih apa? Belajar. Itu hikmahnya kenapa thalabul ilmi fardhatun itu di situ Pak. Biar sampai wafat kita statusnya ya belok sana belok sini nggak ditintin gitu Pak. Karena apa? Masih kursus. Jadi mudah-mudahan semangat ya, karena kita makmurkan masjid ini untuk benar-benar status kita kuatkan, status belajar. Biar enggak, kalau salah nggak langsung ditilang gitu ya. Kita nggak ditilang, malah masih status belajar. Yang ditilang itu kan apa Pak? Udah nggak ada stempelnya belajar, nyopirnya kayak gitu ya, ditilang, dimarahin orang, disumpahin orang. Makanya mari kita bersyukur bagi orang-orang yang masih terus semangat untuk mencari ilmu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.